Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsta Khairina. Saya dari kelas PAI 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masa sejarah peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yakni 4 sahabat Nabi yang memiliki sifat jujur, bijaksana, adil, dan penyabar dalam memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Pada saat pelantikan, mereka dibuat secara syura, yaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelumnya. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan Islam pada masa Nabi merupakan puncak atau agama Islam pada zaman keemasan, karena tokoh dan faktor utamanya Nabi Muhammad SAW. Dan pada zaman Khalifah yang 4 atau Khulafaur Rasyidin, perkembangan juga bisa dikatakan berkembang dengan pesat, di mana hampir 2/3 bumi yang kita huni ini hampir dikuasai atau dipegang oleh orang Islam. Perkembangan pada zaman inilah merupakan titik tolak perubahan peradaban Islam ke arah yang lebih maju. Maka tidak heran para sejarawan mencatat bahwa Islam pada zaman Nabi Muhammad dan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan Islam yang luar biasa pengaruhnya. Islam hadir di tengah masyarakat Arab pada usia Nabi yang ke-40 tahun. Pada usia Nabi yang 40 tahun itu pertama kali Nabi mendapat wahyu yang melalui malaikat Jibril. Dan wahyu yang kedua menjadi awal aktivitas dakwah beliau sebagai Nabi dan Rasulullah pada saat itu. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah menjadi 2 periode. Yang pertama periode Makkah yang kira-kira berjalan selama 13 tahun. Periode yang kedua yakni pada periode Madinah yang kira-kira berjalan selama 10 tahun. Pada periode Mekah terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan, yang kedua dakwah dilakukan di luar Mekah. Tahap yang pertama yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi. Makkah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan secara berhala terhadap berhala-berhala atau patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Maka hal ini membutuhkan kemauan yang keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak kaget dengan datangnya dakwah yang tiba-tiba yang menurut mereka mengusik keadaan mereka waktu itu. Pada awal mulanya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling terdekat, keluarga beliau, sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru pada mereka atas agama Islam. Siapa saja mereka? Keluarga mereka dan sahabat-sahabat mereka, yakni Siti Khadijah, sahabat mereka termasuk Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan banyak yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq dikenal kaumnya sebagai seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih, dan ramah, dan memiliki akhlak yang mulia. Abu Bakar memiliki semangat yang tinggi untuk membantu Rasulullah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa orang juga yang yakin untuk masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Tahap kedua yakni dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat. Beliau mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib dan kerabat-kerabat lainnya. Beliau menyeru kepada kaumnya yakni untuk berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah.
Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungannya dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang yang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah yang beliau bawa. Dan ada juga yang hadir pada kumpulan tersebut, yakni Abu Lahab. Abu Lahab kemudian mengatakan, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Abu Lahab di sana menentang dakwah Rasulullah pertama kali untuk terang-terangan. Dan orang-orang Quraisy yang lainnya bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan menjalankan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain lagi bagi mereka menghadapi orang yang jujur dan yang dapat dipercaya ini, yakni Muhammad, kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Semenjak penolakan itu, orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikiran dan menyimpulkan untuk membenamkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada dakwah terang-terangan ini, Bani Quraisy itu masih menentang dakwah Nabi Muhammad karena menurut mereka Nabi Muhammad itu sangat mengganggu kondisi mereka pada waktu itu. Tahap ketiga yakni dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya Nabi Muhammad, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya untuk mendakwakan Islam ke Habasyah, yakni keluar Mekah. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya, yang berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Dari keislamannya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, hingga keadaan duka hati Rasulullah atas meninggalnya paman beliau yakni Abu Thalib dan istri beliau yakni Khadijah binti Khuwailid. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab, diantaranya yaitu Suwaid bin Syamit, Iyas bin Mu'ad, Tufail bin Amr, dan Zimat bin Al-Adhi. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk dakwah berhasil di bumi Yatsrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Yang kedua yakni fase Madinah. Setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Bai'at Aqabah pertama dan kedua, Islam mulai memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran kebodohan. Hal ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Mekah. Sedangkan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, syura atau bermusyawarah itu juga dilaksanakan untuk memilih khalifah yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama terpilih yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat pemimpinan selama 2 tahun, dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya atau dengan cara musyawarah. Kemudian dengan musyawarah inilah terpilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peradaban yang kedua yakni pada masa Umar bin Khattab yang menjabat kepemimpinan selama kurang lebih 11 tahun, yakni dari 13 Hijriah sampai 244 Hijriah, dari 13 Hijriah sampai 24 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki kecerdasan dan kekuatan tumbuh yang luar biasa.
Pada tingkat kecerdasannya, ia mampu memprediksi dan memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dengan keberaniannya yang sangat menonjol, Umar dijuluki dengan julukan Umar Al-Faruq. Peran Umar dalam penyebaran Islam sangatlah besar dan ini telah diperkirakan sebelumnya oleh Nabi. Maka saat itu beliau berdoa pada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hashim atau Umar bin Khattab. Yang ketiga yakni peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan yang menjabat selama kurang lebih 12 tahun, yakni dari 24 Hijriah sampai 26 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Selanjutnya yakni peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib yang menjabat kurang lebih 5 tahun, yakni dari 36 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 656 Masehi sampai 661 Masehi. Beliau masuk Islam saat berusia 13 tahun, tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia 9 tahun. Menurut Ali Mufradi, setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang di antaranya Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi empat golongan. Yang pertama yaitu pengikut Utsman, yaitu yang menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan mengajukan Muawiyah sebagai khalifah pengganti Utsman. Yang kedua yaitu pengikut Ali, yaitu pengikut yang mengajukan Ali sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu kaum moderat yang tidak mengajukan calon, hanya memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan terakhir yakni golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Usamah bin Zaid dan Muhammad bin Maslamah yang diikuti oleh 10.000 sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.